Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan slide pertemuan ke-10. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, Putri Wedestaliana. Di sini ada kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan perencanaan kapasitas adalah proses untuk menganalisis seberapa besar kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi, kapasitas adalah objeknya, sedangkan perencanaan kapasitas adalah perhitungan atau perkiraan untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis perencanaan kapasitas menurut waktunya. Ada jangka panjang yang lebih dari setahun, jangka menengah durasi 3 bulan hingga kurang dari setahun, jangka pendek biasanya sampai dengan 3 bulan. Jangka panjang itu biasanya dikaitkan dengan penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki lifetime panjang. Jangka menengah biasanya dikaitkan dengan menambah peralatan, karyawan, jumlah shift, kontrak, dan persediaan. Jangka pendek biasanya berupa penjadwalan tugas dan penjadwalan karyawan, serta pengalokasian mesin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Erika, yaitu tentang kapasitas desain. Kapasitas desain adalah output atau kemampuan maksimum dari suatu alat yang secara teoritis dapat dicapai. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam satu periode waktu tertentu. Contohnya, jumlah unit mobil yang dapat diproduksi dalam setiap minggu, bulan, atau tahun, banyaknya tempat tidur di rumah sakit, ukuran ruang kelas di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kapasitas output. Kapasitas output adalah kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah. Perubahan meliputi pengaruh rencana jangka panjang dan jangka pendek, seperti kondisi ekonomi dan penjadwalan. Contoh kapasitas output dapat berupa jumlah mobil yang diproduksi per hari di pabrik otomotif dan jumlah unit barang yang diproduksi oleh pabrik manufaktur. Saya Dila akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai kapasitas efektif. Kapasitas efektif atau effective capacity merupakan perkiraan kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan keterbatasan operasi saat ini, dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas efektif yaitu yang pertama ada desain produk, yang kedua ada kualitas bahan, yang ketiga motivasi kerja, yang keempat keperawatan mesin atau fasilitas, dan yang terakhir ada perencanaan kerja. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada mungkin telah didesain untuk versi produk sebelumnya atau bauran produk yang berbeda daripada yang sekarang sedang diproduksi. Selanjutnya yaitu ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Pada perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk dan berproduksi untuk pasar, penentuan kapasitas produksi sangatlah penting. Beberapa kapasitas produksi yaitu yang pertama ada kapasitas berlebih, yaitu hasil produksi yang secara keseluruhan yang lebih besar dari kebutuhan, sehingga ada produksi yang tidak terserap oleh pasar. Yang kedua ada kapasitas kurang, yaitu permintaan yang lebih besar dari produksi yang dihasilkan, sehingga terbuka investasi untuk produk yang dibutuhkan. Yang ketiga ada kapasitas normal, yaitu titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. Yang keempat adalah kapasitas penuh, yaitu kapasitas yang mendekati kapasitas rancangan. Dan yang kelima ada kapasitas efektif. Kapasitas efektif yaitu kapasitas yang dapat dicapai oleh sebuah sistem atau fasilitas dalam kondisi keterbatasan yang dimilikinya. Selanjutnya ada pengukuran kinerja sistem. Yang pertama ada utilitas, yaitu persentase dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Rumusnya utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Yang kedua ada efisiensi, yaitu perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Rumusnya efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Berikut contoh soalnya. Sari Roti memiliki sebuah pabrik yang memproduksi berbagai jenis roti. Minggu lalu, fasilitas dapat memproduksi 148.000 roti. Kapasitas efektif pabrik adalah 175.000 roti.
Kini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift, masing-masing 8 jam per hari, dengan tingkat output 1.200 roti per jam. Tentukan kapasitas desain, utilisasi, dan efisiensi pabrik tersebut. Jawabannya adalah A. Kapasitas desain sama dengan 7 dikali 3 dikali 8 dikali 1.200 sama dengan 201.600 roti. B. Utilisasi sama dengan 148.000 dibagi 201.600 sama dengan 73,4%. C. Efisiensinya sama dengan 148.000 dibagi 175.000 sama dengan 84,6%. Selanjutnya itu ada 4 pertimbangan khusus bagi keputusan kapasitas yang baik. Yang pertama itu ramalkan permintaan secara akurat. Yang kedua itu memahami teknologi peningkatan kapasitas. Yang ketiga itu temukan tingkat operasi yang optimum. Yang keempat itu membangun untuk perubahan. Selanjutnya itu mengelola permintaan. Yang pertama itu permintaan melebihi kapasitas. Perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat rencana dengan waktu tunggu lebih lama, dan sedikit mengurangi perdagangan yang tidak menguntungkan. Solusi jangka panjang biasanya dicapai dengan meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua itu kapasitas melebihi permintaan. Perusahaan dapat merangsang permintaan dengan menurunkan harga dan pemasaran yang agresif. Beradaptasi dengan pasar melalui perubahan produk. Yang ketiga itu penyesuaian pada permintaan musiman. Perusahaan dapat menawarkan produk dengan pola permintaan yang saling melengkapi. Dengan kata lain, produk dengan permintaan tinggi untuk satu jenis dan rendahnya permintaan untuk jenis lainnya. Ada berbagai macam taktik penyesuaian kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang ada. Yang A itu merubah staf, penambahan atau pengurangan jumlah pegawai. Yang kedua itu menyesuaikan peralatan dan proses. Yang ketiga itu memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil produksi. Yang keempat itu mendesain ulang untuk meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya, perencanaan kapasitas atau investasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, analisis titik impas atau break-even point adalah cara untuk menemukan sebuah titik dalam Rp1 dan unit, di mana biaya sama dengan keuntungan. BEP terjadi di mana TR sama dengan TC, maka BEP sama dengan F per P dikurang V. Yang kedua, pohon keputusan adalah cara mengidentifikasi alternatif dan beragam keadaan, permintaan masa depan atau kondisi yang disukai pasar. Keputusan diambil berdasarkan hasil yang maksimum. Dengan menggunakan pohon keputusan, maka kita akan mendapat banyak gambaran sebelum mengambil keputusan, sehingga kita dapat mengoptimalkan keputusan yang akan kita ambil nanti. Yang ketiga, net present value adalah sebuah cara untuk menentukan nilai diskonto dari serangkaian penerimaan kas di masa depan. Berikutnya, contoh 1. Alex Corp memiliki biaya tetap $10.000 pada periode ini. Biaya tenaga kerja langsung $1,5 per unit dan biaya bahan baku $0,75 per unit. Dengan harga jual $4 per unit, hitunglah BEP. Maka kita dapat menghitung menggunakan rumus BEP sama dengan F per P dikurang V, di mana F sama dengan total biaya tetap, P adalah harga jual, dan V adalah total biaya variabel. Sehingga 10.000 per 4 dikurang 1,5 ditambah 0,75 itu didapat dari biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya bahan baku, sehingga BP-nya dihasilkan 5.714 unit. Selanjutnya saya akan membacakan contoh 2. Sebuah perusahaan pembuat seragam baju rumah sakit sedang mempertimbangkan perluasan kapasitas. Alternatif yang tersedia adalah tidak melakukan apa-apa, membangun sebuah pabrik kecil, pabrik sedang, atau pabrik besar. A. Jika sebuah pabrik besar dibangun dan kondisi pasar menguntungkan, perkiraan laba yang akan didapat sebesar $100.000. Namun, jika tidak menguntungkan, akan menghasilkan kerugian $90.000. B. Jika sebuah pabrik sedang dibangun, akan menghasilkan laba $60.000.
dengan kondisi pasar menguntungkan dan menghasilkan kerugian $10.000 saat pasar tidak menguntungkan. C. Jika pabrik kecil akan menghasilkan laba $40.000 pada kondisi pasar menguntungkan dan merugi $5.000 di saat pasar tidak menguntungkan. Penelitian pasar terkini mengindikasi terdapat kemungkinan 0,4 pasar menguntungkan dan 0,6 pasar tidak menguntungkan. Dengan informasi tersebut, mana sebaiknya alternatif yang dipilih? Jawabannya A. EMV sama dengan probability laba dikali nilai payoff yang diharapkan ditambah probability rugi dikali nilai payoff yang diharapkan. EMV sama dengan 0,4 dikali $100.000 ditambah 0,6 dikali minus $90.000. EMV sama dengan $40.000 dikurang $54.000. EMV sama dengan minus $14.000. B. EMV sama dengan probability laba dikali nilai payoff yang diharapkan ditambah probability rugi dikali nilai payoff yang diharapkan. EMV sama dengan 0,4 dikali $60.000 ditambah 0,6 dikali minus $10.000. EMV sama dengan $24.000 dikurang $6.000. EMV sama dengan $18.000. C. EMV sama dengan probability laba dikali nilai payoff yang diharapkan ditambah probability rugi dikali nilai payoff yang diharapkan. EMV sama dengan 0,4 dikali $40.000 ditambah 0,6 dikali minus $5.000. EMV sama dengan $16.000 dikurang $3.000. EMV sama dengan $13.000. D. EMV tidak melakukan apa-apa sama dengan $0. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.